Pertanyaan selanjutnya, Shalom. Di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Pertanyaan saya, mengapa Yesus berkata demikian kepada Petrus? Dan apa maksud dari ungkapan Yesus tersebut? Ya, kita lihat konteksnya ya. Di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu murid-murid itu mulai memberikan, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Terus Yesus mengajukan pertanyaan yang sifatnya pribadi. Tetapi menurutmu siapakah aku ini? Terus Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, berbahagialah Simon, bukan manusia menyatakan padamu, tapi kamu yang mengatakan, Bapa di surga yang menyatakan itu padamu. Lalu Yesus mengucapkan satu kalimat, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Nah, khusus ayat ini itu penafsirannya banyak tabrakan antara orang-orang Protestan dan orang Katolik. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Karena ada kata engkau Petrus, ya menurut orang Katolik berarti Petrus memang adalah tokoh yang sangat penting di mana gereja didirikan, dan karenanya mereka menerima Petrus sebagai paus pertama. Tapi teolog-teolog Protestan melihat di situ Petrus di situ bukan merujuk pada pribadi Petrus, tapi merujuk pada pengakuan Petrus. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan engkau Mesias, anak Allah yang hidup, itulah gereja berdiri. Jadi kalau gereja mengakui Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, itu gereja. Tapi kalau sampai sudah tidak mengakui Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, ya bukan gereja lagi. Nah, setelah pernyataan itu barulah muncul ayat yang ke-19 ini, ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Maka pertanyaannya juga, apakah ayat 19 ini hanya ditujukan kepada Petrus? Kalau ini ditujukan pada Petrus, ya sudah, memang juga ada dukungan juga bagi pandangan Katolik. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, 19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dari sisi bahasa Yunani, kata gantimu atau kau di situ, ya, itu ditulis dalam bentuk jamak. Sehingga kalau itu bentuk jamak berarti itu tidak hanya ditujukan kepada Petrus. Pasti kepada rasul-rasul yang lain juga, bahkan juga bagi kita. Tapi kalau memang ini untuk banyak orang, kenapa dibilang engkau adalah Petrus, ya, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Para penafsir Protestan menganggap bahwa di situ memang Petrus disebut secara khusus karena memang dia perwakilan dari rasul-rasul. Kita juga tahu bahwa ada murid-murid ya, tapi Petrus itu kelihatannya murid khusus. Tampil vokal. Boleh dianggap kalau ketua kelas, dia ketua kelasnya, ya. Dia salah satu dari murid terdekat bersama dengan Yakobus dan Yohanes, tapi dia juga paling nyentrik gitu ya. Suka tampil dan kelihatannya paling menonjol. Karena itu dia disebut di situ sebagai perwakilan dari teman-temannya. Nah, apa arti ayat ini? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci itu kan fungsinya untuk membuka dan menutup. Kalau dia diberi kunci kerajaan surga, atau para rasul, orang percaya diberi kunci kerajaan surga, artinya, wah ini punya kuasa kah untuk membuka pintu surga atau menutup pintu surga? Ini tangan kanan nih. Ya. Bos, tangan kanan. Ya. Nah ini gini, membuka kunci kerajaan surga ini, itu sebenarnya kalau kita memahami makna ayat ini bukan hanya bisa dilakukan oleh Petrus dan para rasul, bahkan kita juga. Gimana caranya? Melalui pemberitaan Injil. Pintu surga tertutup bagi orang-orang berdosa. Tapi pada waktu kita memberitakan Injil, pada waktu misalnya saya beritakan Injil kepada Ibu Herlin, pada waktu saya beritakan Injil dan Ibu Herlin percaya, maka sesungguhnya saya telah membuka pintu surga buat Ibu Herlin.
Ya, dan coba kita bisa lihat bahwa pada hari Pentakosta, setelah dapat Roh Kudus, Petrus berkhotbah, dan satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Maka disitulah janji Tuhan itu terjadi atau digenapi, karena pintu kerajaan surga telah terbuka untuk 3.000 orang sekaligus. Itu luar biasa, ya. Berarti kunci kerajaan surga sudah terbuka. Ya. Tapi kalau diberitakan Injil terus menolak, ya sudah, pintu kerajaan surga tidak terbuka bagi engkau. Nah, maka di situ kita bisa lihat bahwa memang kuasa itu diberikan kepada Petrus, juga rasul-rasul yang lain, termasuk kita. Ya, di mana kita bisa memberitakan Injil dan membuka pintu surga bagi banyak orang berdosa datang diselamatkan. Ya, terus ada kata-kata, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Nah, kata ini ya, mengikat dan melepaskan, itu sebenarnya dua frase yang seringkali digunakan oleh rabi-rabi Yahudi. Dan biasanya mengikat itu ditafsirkan atau dipahami sebagai sebuah tindakan melarang, sedangkan melepaskan itu adalah sebuah tindakan untuk mengizinkan. Nah, untuk jelasnya saya membaca komentar dari Barclay, ya. William Barclay bilang begini, arti yang biasa yang dipahami oleh setiap orang Yahudi yaitu mengizinkan dan melarang. Mengikat sesuatu artinya menyatakan sesuatu terlarang, melepaskannya berarti menyatakan diizinkan. Itu merupakan frase yang biasa dipakai dalam keputusan menyangkut hukum. Maka yang dikatakan Yesus kepada Petrus adalah, Petrus, engkau akan menerima tanggung jawab yang berat dan sukar. Engkau akan mengambil keputusan-keputusan yang dapat berdampak pada kesejahteraan seluruh gereja. Engkau akan menjadi pemandu dan pengarah gereja yang baru lahir. Keputusan-keputusan yang kau ambil menjadi begitu penting, sehingga keputusan-keputusan itu akan memberi dampak pada jiwa manusia, baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Jadi Petrus ini kan salah satu soko guru gereja. Mula-mula, dia pemimpin gereja mula-mula. Dan ingat bahwa pada waktu itu, kitab suci perjanjian baru belum ada. Di awal-awal gereja itu? Awal-awal gereja belum ada, ya. Yang 27 kitab perjanjian baru ini belum ada itu. Nah, terus bagaimana gereja menentukan banyak hal? Maka di sini, selain ada kitab-kitab yang memang sudah terlepas, ya, sudah kira-kira misalnya surat dari perjanjian baru itu, surat paling tua itu adalah Galatia. Ya, tahun-tahun 50-an baru muncul surat itu kan. Berarti sekitar 20-an tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Injil Matius sendiri baru tulis tahun 60, sekitar 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Ya, itu berarti bahwa peranan para rasul di awal itu sangat penting untuk menentukan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Dan setelah itu nanti dicatat semua, baru menjadi patokan bagi kita. Ya, dan kita bisa lihat dalam sejarah gereja, itu pertama sidang di Yerusalem itu terkait dengan sikap gereja terhadap orang non-Yahudi. Ya, Yesus datangkan untuk orang Yahudi, rasul-rasul juga orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan nasib orang Yahudi setelah itu? Nah, Paulus itu adalah rasul untuk orang non-Yahudi. Setelah Paulus beritakan Injil, banyak orang non-Yahudi bertobat. Tapi orang Yahudi menolak. Nah, lalu terjadilah sidang Yerusalem. Dan sidang Yerusalem ini nanti yang akan menentukan. Setelah semua rasul bersidang, kita coba lihat aja ya. Kisah pasal 15. Mulai ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua membicarakan soal itu. Setelah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang telah mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab dia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan dia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah dia menyucikan hati mereka oleh iman.
Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Berarti Petrus cukup menonjol ya di sidang Yerusalem, walaupun dia berunding juga dengan rasul yang lain. Tapi kelihatannya seperti kita bilang tadi bahwa dia ketuanya, dia berdiri dan menyampaikan keputusan para rasul. Ini tidak boleh, ini boleh. Itulah makna mengikat dan melepaskan. Ya, itu maksudnya Kalimat itu ya. Oke. Shalom, salam sejahtera buat semua saudara yang melihat tayangan ini. Saat ini saya berada di sebuah kampus sekolah teologi, yakni Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Kota Malang. Dan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara ini adalah satu sekolah yang sungguh-sungguh berada di hati saya. Kenapa? Karena sejak saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dari lebih dari 20 tahun yang lampau, saya akhirnya Tuhan bawa ke sekolah ini dan dididik di sini. Dan kalau sampai hari ini pelayanan saya bisa memberkati banyak orang termasuk saudara-saudara, itu tidak terlepas dari peranan sekolah ini di dalam membentuk fondasi-fondasi dasar iman dan teologi saya. Dan saya juga sudah menyelesaikan sekolah dari tempat ini, dan ini adalah satu sekolah yang sangat baik karena di sini ada penekanan yang seimbang antara pengajaran Alkitab dan juga pembentukan karakter rohani dan juga melengkapi di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, karena itu saudara-saudara, saya juga pada saat ini saya juga menjadi salah seorang pengajar part-time di sekolah ini yang sangat menekankan mutu pendidikan teologi dengan sangat ketat. Nah, karena itu saya pada kesempatan ini mau mengajak saudara-saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Saudara tentu punya banyak alternatif, tapi kalau saya boleh memberikan rekomendasi, saya merekomendasikan sekolah yang sangat baik ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, tempat di mana saya berada, diajar dan juga mengajar. Karena itu, marilah kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara bisa mengontak. Ada nomor-nomor kontak yang ada di bawah ini. Saudara bisa mengontaknya, email atau nomor WA, telepon yang ada, dan tim dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara akan menyambut baik, merespon baik semua apa yang saudara perlukan. Mari bergabung bersama dengan saya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan memberkati.